Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan materi listrik yang beranggotakan Dinda Amelia Putri dengan NPM 201600023, Fani Fernita dengan NPM 201600032, Nerisa Amanda dengan NPM 201600061, Nina Marliana dengan NPM 201600064. Materi pertama akan dijelaskan oleh Dinda Amalia dengan materi kelistrikan. Pengertian kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron, dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron. Dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Listrik arus searah atau DC atau direct currents adalah arus listrik yang arahnya tetap. 2. Listrik arus bolak-balik atau AC, electronic currents, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah. Rumus hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listriknya yang melewatinya. Rumusnya yaitu R sama dengan V per I. Keterangan V adalah tegangan dan I adalah arus. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Hukum Kirchhoff tersebut sebenarnya tidak lain sebutannya dengan hukum kekekalan muatan listrik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani Fernita dengan saya sendiri mengenai materi sumber energi. B. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda yang dapat menimbulkan arus listrik. Ada beberapa contoh sumber energi listrik. Yang pertama, akumulator atau sering disebut dengan aki, yaitu baterai basah yang terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Di dalam akumulator, logam timbal dan timbal peroksida bereaksi dengan asam sulfat, sehingga hasil dari reaksi kimia itu berbentuk lempengan logam timbal menjadi kutub negatif dan lempengan logam peroksida menjadi kutub positif. Perbedaan potensial antara kutub positif dan kutub negatif ICU di antaranya 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, dan sebagainya. Dalam aki terdapat elemen dan sel untuk menyimpan arus yang mengandung asam sulfat dengan unsur H2SO4. Tiap sel berisikan plat positif dan plat negatif. Pada plat positif terkandung oksid timah coklat dengan unsur Pb02, sedangkan plat negatif mengandung timah dengan unsur Pb. Pelat-pelat ditempatkan pada batang penghubung, pemisah atau separator menjadi isolasi di antara plat itu, dibuat agar mudah beredar di sekeliling plat. Bila ketiga unsur kimia ini berinteraksi, muncullah arus listrik.
Ketika akumulator dipakai, kumpulan timbal melepaskan muatan elektron. Sewaktu plat positif dan plat negatif keduanya perlahan-lahan diubah menjadi timbal sulfat. Reaksi kimia yang terjadi mengencerkan asam sulfat sehingga massa jenisnya berkurang. Pada nilai massa jenis tertentu, akumulator tidak dapat melepaskan muatan. Agar akumulator dapat digunakan kembali, maka harus dimuat atau diisi dan kadang juga ditambah dengan air murni. Aki banyak dipakai sebagai sumber energi listrik pada kendaraan bermotor. Aki dipakai untuk menyalakan lampu, klakson, dan menghidupkan mesin. Pada pengisian aki terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Sedangkan sewaktu aki bekerja atau dipakai, terjadi hal yang sebaliknya, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya ada dinamo. Dinamo terdiri atas magnet yang berbentuk U dan suatu kumparan. Kumparan dipasang di sekitar magnet yang berputar. Bila dinamo pada sepeda berputar, kumparan yang berada di tengah magnet itu pun ikut berputar. Perputaran magnet itu menyebabkan timbulnya arus listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya ada generator. Generator adalah sumber energi listrik yang lebih besar dibandingkan dengan dinamo. Generator dipakai pada pusat pembangkit listrik sebagai sumber energi. Generator dihubungkan dengan turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar dengan cepat sekali. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLTA sangatlah tinggi, yaitu sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 volt. Ketika dialirkan ke rumah-rumah, tegangannya akan diturunkan menggunakan transformator atau sering disebut dengan trafo menjadi 110 sampai 220 volt. Transformator atau trafo adalah alat listrik yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Trafo yang dapat menaikkan tegangan listrik disebut juga dengan trafo step up. Sedangkan trafo yang dapat menurunkan tegangan listrik disebut juga dengan trafo step down. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nerissa Amanda dengan materi konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik sampai dengan pemanfaatan energi listrik. Konduktor, isolator, dan semikonduktor listrik. Konduktor adalah suatu bahan yang mudah menghantar muatan listrik. Dalam bahan-bahan yang tergolong konduktor, elektron-elektron pada setiap atom tidak diikat dengan kuat sehingga elektron-elektron dapat bergerak bebas di dalam atom. Isolator adalah suatu bahan yang sukar menghantar muatan listrik. Dalam bahan-bahan isolator, elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat sehingga pada keadaan normal elektron-elektron tidak bebas bergerak. Semikonduktor adalah suatu bahan yang pada kondisi tertentu akan bersifat sebagai isolator dan pada kondisi lain akan bersifat sebagai konduktor. Bahan-bahan semikonduktor akan bersifat isolator jika dalam temperatur yang rendah dan akan bersifat konduktor jika dalam temperatur tinggi. Energi listrik. Pemanfaatan listrik tersebut ditandai dengan adanya perubahan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas, energi gerak, energi bunyi, dan energi cahaya. 1. Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas atau kalor. Berbagai alat yang dapat merubah energi listrik menjadi energi panas, misalnya pemanas solder, setrika, dan kompor listrik. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas dilengkapi dengan elemen pemanas. Listrik yang mengalir melalui elemen pemanas diubah menjadi energi panas. Elemen pemanas tersebut dari bahan yang mempunyai tekanan tinggi sehingga listrik yang mengalir melalui bahan tersebut berubah menjadi panas. 2. Energi listrik menjadi energi gerak.
Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada umumnya menggunakan motor listrik. Pada motor listrik, arus listrik mengalir melalui kumparan atau menimbulkan medan magnet, sehingga as motor berputar. Putaran as motor inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kipas angin, bor listrik, blender, mobil-mobilan, dan lainnya. 3. Energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi, misalnya pada tape recorder, sirine, televisi, serta amplifier. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang magnet listrik yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi bunyi. Energi bunyi yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. 4. Energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat berubah menjadi energi cahaya, yaitu dengan adanya lampu pijar dan lampu TL. Lampu pijar yaitu bagian-bagian utama. Lampu pijar adalah elemen pemanas berupa filamen tungsten atau wolfram dan gas argon dan nitrogen. Lampu TL, bagian utama lampu neon adalah tabung kaca hampa udara yang diisi dengan uap raksa. Pada kedua ujung tabung terdapat 2 elektrod. Jika pada kedua elektrod ini diberi ketegangan, terjadi aliran elektron. Aliran elektron ini menyebabkan uap raksa memancarkan sinar ultraviolet. Karena dinding tabung bagian dalam dilapisi dengan zat yang dapat berpencar, maka ketika dinding tersebut terkena sinar ultraviolet akan memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang menerangi ruangan di sekitarnya. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Nina Marliana dengan materi pemanfaatan energi listrik pada lampu lalu lintas dan cara Pemanfaatan listrik pada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia dengan menggunakan warna yang diakui secara universal. Untuk menandakan berhenti adalah warna merah. Hati-hati yang ditandai dengan warna kuning dan hijau yang berarti dapat berjalan. Lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dan berbagai arah. Tujuan adanya lampu lalu lintas ini adalah untuk mengatur pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak terjadi kecelakaan dan kelancaran lalu lintas terjamin. Lampu lalu lintas pada umumnya dioperasikan dengan menggunakan tenaga listrik. Namun saat ini sudah perkembangan teknologi lampu lalu lintas dengan tenaga matahari. Sekian penjelasan dari materi kami. Selanjutnya kami akan mengadakan sesi tanya jawab melalui via WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.